Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Kita lanjutkan pertemuan kita tentang perakiraan cuaca pelabuhan yang merupakan bagian dari bentuk format pelayanan cuaca untuk pelayaran yang kita kenal dengan pelabuhan ini adalah Terminal Forecast atau TAFOR. Oke, ini pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang weather bulletin for shipping. Saat ini kita akan membahas tentang terminal forecast atau perakiraan cuaca pelabuhan. Jadi pelayanan service for marine itu dibagi dua sebenarnya. Yang kita bahas sebelumnya tentang weather bulletin for shipping masuk ke dalam service for high seas. Kemudian juga yang kedua adalah service for coastal, offshore, and local areas. Ini yang sebenarnya masuk pelabuhan itu masuk di pelayanan yang jenis kedua ya. Oke, ini marine juga services for the high sea form ini. Jadi yang kita bahas itu sudah weather for shipping partnya melalui metodologi warning, ada marine forecast, CS information, ini masuk di weather bulletin for shipping yang pertama ya. Jadi melalui WWMEWS yaitu World Climate Ocean Information and Warning Services ya untuk for high seas area. Ini masuk ke dalam pelayanan yang kita bahas sebelumnya. Nah, ini diajukan oleh WMO ya. Kemarin sudah kita bahas ada part 1 warning, part 2 synoptic dan part 3 forecast ya. Jadi kemarin ada 6 tapi 3 bagian ini yang kita ambil. Ini Bapak ambil dari buku anexnya ya. WMO. Nah, kemudian yang kedua adalah service selain tadi adalah HEXI, yang ini adalah for coastal, offshore and local area. Di mana terminal forecast atau TAFOR masuk di dalamnya. Jadi masih ada lain ya, tadi ada offshore, ada lokal, tapi kita fokus karena pelabuhan tadi masuk ke untuk di coastal areanya ya. Jadi biasanya bergantung dengan konten bulletin, kemudian area and boundaries for bulletinnya seperti apa. Nanti kita tunggu bentuknya aja, ini yang mendasari ya, kita skip aja. Anda bisa download ini peraturan ini, kita tidak perlu nanti, yang penting adalah bentuk formatnya seperti apa sih yang ada di Indonesia ya. Nah, terminal forecast atau jadi dari ini dari WMO guidance tadi dibuatlah formatnya seperti ini ya. Untuk coastal yang pertama ada terminal forecast, yaitu informasi cuaca pelabuhan yang merupakan bentuk pelayanan informasi meteorologi maritim, namun lebih khususnya untuk wilayah pelabuhan utama ya. From main port, kalau Anda belajar itu ada secondary port ya nanti kalau bicara di tidal ya. Nah, tapi diusahakan sekarang ini pelabuhan-pelabuhan bisa di cover oleh tiap wilayah pelayanannya BMKG gitu ya. Format isinya apa? Ini diupdate oleh peraturan BMKG 2019 sebenarnya. Jadi Anda bisa, jadi sudah banyak bentuk-bentuk formatnya, tapi kurang lebih secara garis besar ada tanggal, waktu, kemudian nama area pelabuhan, peringatan warning harus selalu ada sama dengan weather bulletin for shipping sebelumnya. Meliputi synoptic kondisi utama cuaca, present weather-nya seperti apa, kemudian present marine condition-nya seperti apa, kemudian prediksi for mid ocean-nya, kemudian data-data lain yang diperlukan, misalkan tambahan untuk pasang surut, dan pasang surut biasanya yang ditampilkan tambahannya. Ya, perakiraan pelabuhan utama atau laut ya, jadi ada perakiraan harian ya. Ya, BMKG sudah menggunakan model numerik ya. Kemudian perakiraan cuaca pelabuhan berisi perakiraan cuaca angin, gelombang, suhu, kelembapan, pasang surut di sekitar wilayah pelabuhan. Jadi biasanya untuk masuk ke dalam sandar dibutuhkan oleh pandu untuk sandar dan untuk membawa kapal keluar dari pelabuhan misalkan ke lampu 1 dan sebagainya. Kemudian pelabuhan juga ada pelabuhan laut perikanan buat rakyat, ada pelabuhan aktivitas perekonomian lainnya. Jadi tanggung jawabnya juga di cover oleh itu. Jadi kebutuhannya tidak hanya untuk kapal, untuk pelabuhan, tapi perikanan juga, bahkan mungkin wisata juga dimanfaatkannya. Selain itu, selain untuk coastal ada juga untuk offshore. Marine forecast untuk instalasi di offshore. Nah, ini BMKG juga sudah mulai nih. Kalau tidak salah 3 tahun lalu bekerja sama dengan SKK Migas ya. Menarik ini info yang Bapak terima bahwa SKK Migas sebelumnya menggunakan informasi yang dirilis dari luar negeri ya. Saya lupa Singapura atau Belanda ya. Karena pernah lihat formatnya.
dengan biaya yang tidak murah gitu ya. Padahal kita punya BMKG, begitu dipelajari isinya kurang lebih sama yang kita berikan oleh kawan-kawan meteorologis dari negara lain gitu ya. Kenapa tidak kita pakai produk sendiri lebih murah, dan SKK Migas ini kalau tidak salah juga BUMN kan gitu ya. Jadi harusnya uangnya bisa kembali ke negara gitu ya, untuk menghemat anggaran negara, karena BMKG juga sudah bisa memproduk dan memprovide apa yang diinginkan oleh kawan-kawan di SKK Migas, dan ini sudah berjalan di beberapa pelabuhan yang sudah ada MOU-nya juga, dan BMKG juga sudah pasang beberapa alat untuk verifikasi data di offshore ya. Mungkin nanti bisa di-update perkembangannya seperti apa pelayanan ini. Tapi sudah jalan ya, penyediaan pemanfaatan informasi data cuaca MKG, usaha hulu minyak dan gas bumi. Nanti Anda yang berlayar di Pertamina, mungkin Anda bisa cek nih ya. Bisa cek bagaimana alatnya, bagaimana informasinya. Silakan, tidak usah sungkan-sungkan untuk meminta informasi cuaca dari BMKG, karena BMKG adalah public services ya, memberikan kepada juga selain publik juga bisa memberikan informasi khusus yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan Anda. Kemudian juga peningkatan SDM, kemudian mendukung tugas pokoknya. Ini tujuannya ada, ini kerjasama ya, MOU antara kita dengan lapas pantai. Kemudian pelabuhan pendukung alur penyeberangan sungai dan ASDP penyeberangan antar pulau di danau juga kita memberikan informasi tersebut. Informasi cuaca untuk wilayah pelabuhan pendukung, informasi wilayah untuk penyeberangan pulau dan sungai ya. Kemudian ini sama forecast. Ini contoh TAFOR ya. Jadi TAFOR ini pelabuhan Indonesia ada banyak. Anda bisa masuk di webnya BMKG ini, peta maritim bmkg.go.id/area pelabuhan. Tinggal diklik, nanti keluar informasi pelabuhan ya, tersebar ya. Ya sudah lebih dari 100 lebih nih kalau kita secara lihat ya, secara ya. Jadi klik ya, nanti Anda klik oleh pelabuhan akan muncul. Ini contoh pelabuhan. Kalau Anda klik keluar, akan contoh keluar pelabuhan ini. Ada berupa tabel, ini yang sebelah kanan berupa tabel, ada berupa informasi. Kemudian ini wilayah berupa informasi seperti ini tiap pelabuhan. Dan bisa Anda klik ya. Klik untuk wilayah pelabuhan, format masuk. Begitu Anda klik pelabuhannya, nanti akan muncul informasinya seperti ini. Ini contoh pelabuhan di Belawan ya, informasinya seperti ini hanya untuk wilayah Utara Belawan, dan ini untuk wilayah Tanjung Priuk. Bapak coba sandingkan berbeda ya. Formatnya kurang lebih sama ya, suhu, kelembapan, gelombang dan seterusnya. Harian ini ya, sifatnya harian. Walaupun formatnya agak berbeda sedikit, tapi substansinya sama. Nah, ini contoh untuk, jadi kembali ke sini. Jadi yang dimaksudkan dengan TAFOR adalah ini ya. Jadi informasi pelabuhan, cuaca pelaut. Tujuannya apa? Kalau buat pelaut ya mungkin pada saat masuk digunakan oleh pandu pada saat memandu kapal Anda memasuki wilayah pelabuhan atau keluar dari pelabuhan. Itu pentingnya. Ya, walaupun Anda sudah tahu yang sebagai kapten kapal yang sudah biasa masuk ke wilayah A, misalnya Tanjung Priok, tapi tetap harus ada untuk peraturannya, harus menggunakan informasi dari pandu ya, harus dipandu oleh kapal, dan informasi ini sebagai pegangan oleh para pandu untuk memberikan safety terutama dari segi cuaca ya. Nah, ini contoh yang pelayanan BMKG yang dilakukan oleh SKK Migas ya. Ini contoh, nah, jadi offshore ya, offshore seperti ini. Nah, ini contoh yang diberikan marine, jadi hampir sama nih. Jadi lebih detail ya, bisa per jam ya, sesuai kebutuhan lah. BMKG itu kan bisa memprediksi sesuai cuaca, kemudian tampilan formatnya sesuai yang Anda inginkan. Ini yang diberikan kepada SKK Migas seperti ini tiap pelabuhan. Ini di wilayah mana nih ya? Ini Bali ya, ini Jawa Selatan. Jadi ini contoh untuk instalasi migas lepas pantai. Di Papua juga ada beberapa pernah lihat seperti ini. Nah, ini contoh-contoh yang diberikan ya. Jadi tergantung wilayahnya. Ini lihat ada namanya meteogram ya. Nah, Anda lihat parameter bisa dalam sehari seperti apa. Nah, ini tadi untuk penyeberangan juga ada. Penyeberangan Indonesia lumayan banyak ya. Kita sudah mengcover lebih dari 50 nih kalau kita, lebih dari 50 penyeberangan ya, dari yang kecil, yang besar di Selat Sunda dan di Bali, tapi masih ada wilayah penyeberangan dan sungai yang lainnya. Tinggal diklik wilayahnya, dia akan muncul area penyeberangan ya. Ini contoh penyeberangan. Ini kemana nih? Ini kalau tidak salah ke Pulau Seribu nih ya. Pulau Seribu, Muara Angke Pulau Seribu ada juga. Nah, kapal STP ini KM Tampin sering kesini nih ya, harusnya bisa dimanfaatkan juga. Ini contoh penyeberangan ya, berupa teks lebih mudah ya.
Di handle kalau untuk wilayah pelabuhan penyeberangan Merak di handle oleh stasiun meteorologi kelas 1 Serang ya. Ini untuk wilayah pantai dan bahari belum banyak. Nah, tadi Bapak katakan Bali yang sudah menggunakan, di Lampung nih, Jakarta sendiri belum terlihat ya. Di Sabang sudah menggunakan, ini di pantai barat Sumatera di daerah ya Nias ya masuk dan seterusnya. Jadi harusnya wilayah timur ini kita punya Wakatobi, punya Raja Empat, dan punya apa di Sorong itu ada, di Sorong ada ya Raja Empat ya. Kemudian kita punya Labuan Bajo, harusnya juga ada informasi seperti ini. Nah, ini contoh wisata bahari ya. Itu aja tentang menyambung perakiraan cuaca di luar HEXIS area ya. Jadi HEXIS area ada offshore, ada di coastal, dan ada minyak, dan selanjutnya bisa detail di pelabuhan-pelabuhan. Jadi Anda bisa ada poinnya ada dua, yang paling mudah ya, ada HEXIS warning dan ada coastal offshore, informasi artinya di laut dangkal atau di shallow water ya. Weather bulletin for shipping, terminal forecast. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.